ada anggota himpunan yang mau keluar atau paling lalai dari tanggung jawabnya, bagaimana sikap ketua HMJ dalam menghadapi anggota yang seperti itu? Oh iya, anggotanya yang kayak lari-larian Ya, atau lari-lari. pengurusnya yang kurang aktif. Mungkin Halo Sobat Citizen, kembali lagi bersama kami di Si Podcast. Bersama saya Anissa Kajayanti dan di samping saya ada kakak cantik Kak Fatujana. Nah beberapa belakangan ini makin dapat update Si Podcast. Ya, Ada yang rindu ndak sih? pasti rindu dong, semuanya pasti rindu. Bagaimana penonton di belakang rindu? rindu. Nah mengenai episode kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian semuanya Ketua HMJ Sistem Informasi UI6 tahun 2023-2024. Ya, betul sekali. Jadi tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, kebetulan juga narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita pada kali ini. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Halo juga Kak, Alhamdulillah baik meskipun cuaca sekarang di Samata agak kurang mendukung. Wah, kenapa bisa nggak mendukung ini? Ya hujan panas Kak. Oh iya. Sebelumnya selamat ya Kak Fajriatul Ihsan atas terpilihnya sebagai Ketua HMJSI Alauddin periode 2023-2024. Nah, kira-kira di awal jabatan Kakak kali ini kegiatan-kegiatan apa sih yang menyibukkan, apa saja kegiatannya? Ya, sebagaimana kalau di awal kepengurusan ya Kak, biasanya itu mulai dari bagaimana menyusun program kerja, karena kan kemarin HMJSI juga sudah raker. Kemudian pasti di awal-awal kepengurusan itu bagaimana kita mempersiapkan program-program kerja yang kiranya dapat berkesinambungan juga, bukan hanya cuma sekedar terlaksana tapi dapat memberikan dampak untuk masyarakat sistem informasi itu sendiri. Wah, keren sekali. Sebenarnya Kak, apa sih yang buat Ki atau apa dorongan Teh ini untuk jadi ketua HMJ? Ya kalau berbicara dorongan ya mungkin kemauan diri saya sendiri, karena mulai dari maba atau mahasiswa baru itu saya sudah tertarik memang untuk jadi ketua HMJ. Karena terus terang jiwa saya itu memang saya suka bersosial. Artinya mengapa tidak ketika ada peluang untuk jadi ketua HMJ, ya saya coba dan akhirnya terpilih. Wah, hebat sekali, keren sekali motivasinya Kak Fajriatul, karena sudah dia persiapkan mentomi dari maba, iya nih. Dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Betul sekali. Boleh sudah kan sekarang ini masih awal-awal periode di. Iya. Nah, apakah visi misi yang sudah Kakak ini terapkan untuk selama periode itu kira-kira sudah berjalan dengan baik kah? Atau sudah berjalan maksimal atau bagaimana? Oh ya, baik. Terkait dengan visi misi saya kemarin pas mencalonkan jadi ketua HMJ, itu mungkin garis besarnya bagaimana saya bisa menyatukan kembali atau bisa mempererat lagi tali silaturahmi di antara masyarakat SI, meskipun itu kita yang kiranya itu tidak bisa mungkin terlalu bersosial, entah itu ada yang sudah alumni atau kerja di luar, tapi ya bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah program terkait itu kemarin kayak sharing session ataupun seperti buka puasa bersama yang sebagaimana kemarin kita laksanakan itu Kak. Karena kalau menjadi ketua itu ya pasti tantangannya itu berat. Bagaimana bisa mencapai visi misi tersebut. Betul sekali. Nanti setelah kepengurusan baru bisa kita nilai apakah berhasil atau tercapai yang visi misi kita itu. Pasti jadi ketua HMJ itu Kak pasti berat Ki. Terus apa ini yang buat Ki mau ambilin tanggung jawab sebesar ini? Ya, kalau bicara kenapa ya, artinya itu saya mencoba saja. Artinya
kalau berbicara sanggup atau tidak, berbicara nyaman atau tidak, saya sendiri yang menciptakan kenyamanan itu. Wow. Karena jadi seorang ketua yang sebagaimana tadi saya katakan itu berat sekali. Di samping banyak harapan-harapan senior yang dititipkan, di samping itu juga banyak kendala-kendala sebagaimana yang sekarang itu yang katanya organisasi itu sudah tidak relevan ya. Itu semua tugasnya ketua untuk pikir. Dan juga jangan takut. Ini untuk adik-adik yang mau jadi calon ketua HMJ, adik-adik yang baru masuk dalam dunia perkuliahan, mahasiswa-mahasiswa baru, jadi tidak usah takut. Untuk calon-calon visioner tidak usah takut karena saya saja bisa, apalagi kalian. Ya, betul sekali. Nah, kan kalau berbicara mengenai kinerja-kinerja kita di himpunan itu, apa yang biasanya ketua lakukan Kak, jika keputusan yang ketua ini ambil justru ditentang oleh anggotanya? Ya, pertanyaan cukup sulit ya. Kalau menurut saya itu Kak, pribadi saya sendiri, meskipun itu ketua sebagai perannya pemegang kekuasaan tertinggi di organisasi, ya pasti sebelum untuk memutuskan sesuatu itu pasti melihat dari atau mendengar suara-suara dari anggotanya. Entah anggotanya mau ke A, mau ke B, ataupun pengurusnya mau ke B, mau ke C, ya itu tugasnya ketua Kak. Karena pasti dalam sebuah organisasi pasti ada yang kita korbankan, entah itu kita korban waktu, entah itu pengurusnya yang korban waktu, korban tenaga, tapi demi menyukseskan kegiatan kita bersama. Nah, bagaimana cara kakak dalam membangun hubungan antar anggota himpunan, sama bagaimana cara mau tingkatkan partisipasinya mereka, apalagi kalau mereka banyak organisasinya di luar? Ya. Oh, anggota ini termasuk juga pengurus atau anggota biasa? Semuanya, Mika. Oh, semuanya. Ya, tentu kalau senior-senior bilang itu setelah kegiatan itu acara. Jadi itu mungkin salah satu upaya kita untuk memanggil lagi, karena jangan sampai mindsetnya mereka itu kita berkegiatan hanya capek yang kita dapat, tapi harus juga kita berikan bahwa dalam berorganisasi itu ini yang kita dapat. Ini ada ilmu manajemen waktu dan lain-lain, mungkin seperti itu. Jadi ada juga motivasi yang diberikan untuk anggotanya. Terus kalau tidak diminta-minta ini sebenarnya ada anggota himpunan yang mau keluar atau paling lalai dari tanggung jawabnya, bagaimana sikap ketua HMJ dalam menghadapi anggota yang seperti itu? Oh iya, anggotanya yang kayak lari-larian, atau lari-lari, pengurusnya yang kurang aktif. Mungkin hampirlah semua organisasi yang saya masuki, saya jumpai itu pasti mengalami hal seperti itu. Tentu sebagai ketua atau punya jajarannya, kita melakukan pendekatan. Kenapa anak ini dia tidak berpartisipasi di kegiatan? Entahkah dia punya masalah pribadi ataupun sebagainya. Di situ juga kita bisa gunakan semua variabel orang dekatnya kah, atau melalui keluarganya kah yang kita kenali. Ini Kak, bagaimana ini manajemen waktu apalagi ini kan di semester ini pasti sibuk-sibuk Tami, belum lagi praktikum. Bagaimana ini cara manajemen waktu antara kerja tugas, himpunan, kayak begitu Kak? Ya, karena kan sekarang saya sebagai ketua itu punya tanggung jawab besar, ya pasti saya juga tidak mungkin selain dari kesibukan kuliah, pasti saya juga tidak meninggalkan organisasi. Di situ yang orang sebut itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu bagaimana kita bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa melihat skala prioritasnya, yang mana kita bisa kerja lebih dahulu, yang mana bisa kita tunda untuk sementara waktu, atau adalah orang-orang yang kiranya kita bisa koordinir untuk melaksanakan tugas itu. Dan untuk organisasi sama kuliah itu ya, selama saya menjadi mahasiswa, saya rasa bisa diseimbangkan. Karena sebenarnya tergantung dari diri kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu itu sendiri. Karena waktu setiap orang itu hanya hampir sama semua, dan sama semua sebenarnya 24 jam. Apa yang dilakukan oleh orang itu ya tergantung dirinya, kan seperti itu. Ya di situ bagaimana kita bisa
memanage waktu kita sebaik-baik mungkin. Intinya jangan terlena. Jangan terlena. Jangan mubazir waktu. Ya, Iya, seperti iya. itu. Nah, apa sih yang akan Pak Ketua lakukan ini agar himpunan bisa menjadi lebih terkenal dan dihargai di lingkungan kampus atau komunitas Kafajiratul sendiri? Ya, tentu kalau kita ingin menyebarkan eksistensi atau meningkatkan eksistensi HMJ itu, karena kan sekarang apalagi kita backgroundnya anak IT, Iya. kita anak sistem informasi. Sistem informasi Ya. gitu. Tentu bisa kita memanfaatkan teknologi media sosial sebagaimana yang sudah berkembang pesat sekarang. Ya, kita share, kita buat kegiatan, kita upload ke sosial media, kita perkenalkan bahwa ini loh kegiatan yang kita bikin. Ini kegiatan yang dapat memberikan manfaat, bukan hanya kegiatan-kegiatan negatif saja yang tersorot di media. Iya. Nah, tadi bicara kita soal media sosial, toh bagaimana ini rencana tak untuk manfaatkan ke media sosial untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan himpunan, atau mengumpulkan juga masukan-masukan dari anggota. Ya, kita mendengar masukan dari anggota itu betul sekali tadi yang dikatakan. Kita memanfaatkan sosial media yang sedang topik trending bahasanya toh, yang sedang topik trending. Jadi media sosial apa yang kiranya banyak sekarang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, seperti sekarang kan sudah Instagram, YouTube sudah maju. Nah, ini mungkin lahir yang namanya podcast, atau di HMJS itu namanya si podcast. Mungkin melalui dari podcast ini menjadi konten audio ataupun video dapat menyebarluaskan ilmu-ilmu yang ada di sistem informasi. Mungkin itu juga dapat menjadi upaya kita dalam bagaimana membuat HMJS itu atau organisasi kita itu menjadi lebih eksis lagi di luar. Iya, betul sekali, karena semua organisasi itu pasti mau organisasinya itu eksis dah. Karena kita juga background IT, jadi kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya itu media sosial juga. Ya, Nah, itu dia obrolan kita dengan Pak Ketua HMJ Kafajiratul selaku Ketua HMJ SI UI Nalodin Makassar periode 2023-2024. Nah, ada banyak tadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, seperti cara manajemen waktu, persiapan-persiapan yang mau disiapkan kalau mau jadi ketua. Ya, betul sekali. Semoga juga apa yang sudah disampaikan oleh ketua pada episode kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua oleh sobat citizen sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa tetap stay tune di si podcast episode selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video podcast kali ini. Serta teman-teman juga bisa follow akun media sosial kami. ID-nya ada di bawah sini. Atau lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di deskripsi video untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Oke, terima kasih juga Pak Ketua HMJ sudah meluangkan waktunya di si podcast kali ini. Dan jangan bosan-bosan Sobat Citizen bersama kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Citizen.